Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Mereka. Dalam tulisan KRT Fagih Wirahadiningrat, beberapa telah saya baca sebelum video ini sudah saya upload. Cukup banyak mengenai nasabah Alawi, tes DNA hasilnya Yahudi lah dan semacamnya, sampai Ya'juj Ma'juj pun dibawa-bawa. Nah, sekarang giliran pendukung Ba'alawi yang diserang. Apakah ini fitnah? Apa hanya perspektif yang digemakan supaya orang percaya? Tergantung Anda menilainya. Yang pertama, nasib tragis pendukung Ba'alawi. Tiap orang punya hak untuk geblok, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hal itu secara berlebihan. Kata Al-Habib Yosef Stalin, Bapak Komunis Uni Soviet, Yahudi Khazari berhablub grup G DNGG YDNAG sama dengan Ba'alawi. Seorang komunis dari Yahudi disebut Habib. Sembarangan kan? Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis, maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Ini supaya getir ya orang-orang yang menyuarakan tentang apa yang mereka fahami dari apa yang mereka dapatkan setelah mereka meneliti atau mencari dari data-data yang ada dari kitab-kitab. Nanti nasibnya lebih pahit dari yang dibelanya. Orang menyampaikan kebenaran kok dibilang sekedar membela secara membabi buta. Kenapa? Karena sejarah sering terulang. Majikan tetap selamat, namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya. Siapa yang jongos coba? Kita lihat orang-orang yang katanya membela habaib. Apakah mereka membela secara membabi buta? Saya sering dikatakan dalam komentar-komentar ya, budak orang Yaman dan semacamnya. Kata Gus Wafi kan seperti itu. Ustadz Wafi dibilang budak Yaman daripada dibilang budaknya Kimat. Iya. Bila salah, siapapun oknum habaib tetap salah. Tapi dalam masalah nasab, ya kebenaran harus disampaikan sesuai dengan apa yang kita temukan. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Ba'alawi bisa dibagi dalam 3 kelas. Udah dipeta-petakan sama KRT Fagih. 1. Golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah, atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya. Ini golongan akademis yang disinggung, ya seperti Gus Rumil, termotivasi dalam dialektika ilmiah, sesuai kan bidangnya, orang akan tertarik jika sesuai dengan bidangnya yang dibahas. Tapi masih ada tapinya, ini disebut kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya. Ini kan suatu tudingan secara tidak langsung mengatakan seperti itu. 2. Golongan santri yang bersanad ke Ba'alawi. Nah, ini golongan santri pun para ustadz, para kiai, para ulama yang membela atau menyampaikan tentang pengetahuan sesuai dengan keilmuan mereka. Dibilangnya membela karena bersanad ke Ba'alawi, bergurunya. Apakah seperti itu? Ini kan tudingan, hanya semata-mata bersanad kepada Ba'alawi. Jujur saja, siapa yang seperti itu? Saya rasa tidak. Baik yang membela Kiai Imad atau yang membela para habaib, hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka temukan, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Para kiai, para ustadz yang membela dari masing-masing pihak.
Tiga golongan masyarakat awam korban doktrinal. Nah, ini orang awam yang tidak tahu apa-apa, cuma terkena doktrin oleh para habaib sehingga menjadi budak, istilah mereka kan, budak buta. Nah, ini tiga golongan ini yang disampaikan, dipetakan orang-orang yang membela habaib ini ada tiga golongan. Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas. Satu, golongan ini sulit diminta kesetiaannya. Ini bagi akademis yang meneliti. Ibaratnya pasukan bayaran, bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik, mereka akan mudah berbalik arah. Hanya sesuai dengan imbalan, mereka akan menyuarakan. Atau jika mereka tertarik, mereka akan menyampaikan. Jika sudah tidak tertarik, tidak menarik lagi, tidak akan dibahas lagi, tidak akan disampaikan lagi. Nasib golongan ini relatif akan lebih aman bila segera pandai membaca situasi. Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah pernah berdiri di sisi sebelah mana. Di sisi sebelah manapun kita berdiri, semuanya ini cuma perbedaan. Perbedaan tidak bisa dijadikan sesuatu yang membuat seseorang menjadi salah, dihukumi salah karena mereka menyampaikan, menyuarakan apa yang mereka fahami. Itu namanya perbedaan. Masa tidak bisa menerima perbedaan? Harus bisa. Dua golongan ini adalah yang paling gamang. Kelompok yang paling mengkhawatirkan ini para siapa? Para santri yang bersanad ke Ba'alawi, yang mencari kitab, membaca kitab dari data-data kitab yang mereka temukan sesuai keilmuan yang mereka faham. Ini golongan yang kedua. Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga, namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa bila bersanad ilmu kepada seseorang maka benar atau salah tetap harus dibela. Ini coba posisi Anda difitnah, dituding seperti itu, hanya semata-mata membela baik salah atau benar hanya karena berguru. Tidak akan. Oknum yang salah, berbuat salah, habaib atau kiai tetap salah. Tapi masalah nasab disampaikan, mau pahit atau manis disampaikan. Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir, urusan hitam putih. Beda dengan urusan ilmu di mana siapa saja bisa pandai asal mau belajar. Ilmu nasab pun keilmuan yang memiliki konsep dan ketentuan. Seharusnya bisa faham itu. Dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun, tidak harus dari habaib tentunya. Tidak harus dari turunan Nabi. Golongan santri yang cerdas tetap akan jernih dalam memandang hal ini. Jernih, sangat-sangat jernih. Yang kita sampaikan siapapun, Ustadz Mahesa, Sumil, ya Al-Fakir memang kalau dianggap dari golongan kedua ini mungkin ya karena kan kita mencari dari kitab literatur, ya santri lah. Kita santri, membaca kitab, belajar dari guru. Tapi yang enggak cerdas, cuma faham tentang beberapa hal seperti itu. Karena mentuhankan guru yang salah itu juga kejahatan dalam agama. Ini lagi siapa yang membela guru? Ikut andil dalam penyesatan kepada umat. Penyesatan. Menyampaikan apa yang kita pahami itu penyesatan, yang tidak. Apalagi ini urusannya dengan kesucian Nabi SAW terkait derajat terkutuk, mal'un, masalah pernasaban. Guru kita tidak maksum. Bila salah wajib ditinggalkan, janganlah mengambil guru yang palsu, apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan. Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya. Memang kita harus berkeyakinan baik terhadap guru, tapi sesuai dengan aturan. Kalau salah tetap salah siapapun. Guru kita minum-minum ya tetap salah. Minum minuman keras, berjudi, maling, memfitnah orang, berbohong, guru pun tetap salah jika demikian. Ketiga, golongan terakhir ini adalah harapan terakhir dari Ba'alawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya. Orang-orang awam
yang tidak paham. Cuma karena terkena doktrin, mereka membela habaib. Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas mereka, memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara. Dengan adanya golongan ini yang tidak tahu apa-apa, sebutlah seperti itu kata bahasa ini, KRT Fakih ini tidak tahu apa-apa, cuma terkena doktrin, ikut, yakin, muhibbin buta, membela nasabah Alawi, membela Ba'alawi. Jadi ini yang bisa mempertahankan para habaib tetap mulia di Nusantara ini. Namun sampai kapan akan bersembunyi? Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA demi identitas diri dan kepentingan kesehatan? Kalau ini dilakukan, kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendusta. Para habaib ini tidak akan lama bertahannya ya. Harus segera membongkarnya katanya. Jangan dipertahankan terus, nanti tetap akan terbongkar. Atau sampai nanti pencatat nasab keturunan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak datang dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubed. Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti sama anak cucunya. Maka sebelum semua itu terjadi, sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi, dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri, dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya. Selain dosa pribadi, juga dosa berjemaah karena menyesatkan orang yang memotivasinya sebenarnya baik. Yang motivasinya sebenarnya baik. Jangan diteruskan, disuruh bertobat. Biar tidak dosa. Sudah dosa pribadi, masih bawa orang-orang pula, para jemaah yang dibohongi karena menyesatkan orang-orang. Padahal motivasi pengikutnya itu baik. Orang semuanya bisa menilai siapapun, bukan karena goblok. Jangan dibilang goblok, kan tadi dibilang goblok berlebihan pada awal kata-kata yang ditulis. Itu fitnah atau perspektif menjelek-jelekkan. Tentu sakit hati orang difitnah itu. Jangan membuat fitnah, tidak boleh seperti itu, haram hukumnya. Ya, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.